Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadz Farid. Kita akan belajar kembali setelah kita mempelajari apa itu relasi. Apa kira-kira relasi? Ya, kita refresh lagi. Relasi itu sudah kita ketahui, sudah kita rumuskan bersama dari ilustrasi yang sudah Ustadz berikan. Berarti yang namanya relasi itu adalah suatu atau sebuah aturan yang menghubungkan dari himpunan satu ke himpunan lainnya. Ibaratnya ada satu himpunan ke himpunan satunya, terus ada aturan sehingga dia bisa disebut sebagai relasi. Nah, contohnya sudah kalian lihat ya di video sebelumnya atau di materi sebelumnya. Kalau sekarang di pertemuan ini kita akan pelajari apa yang kita pelajari adalah macam-macam menyajikan suatu relasi. Nah, kira-kira ada berapa banyak yang akan kita pelajari penyajiannya itu ada berapa macam kira-kira ya coba kita lihat nanti ya. Nah, Ustadz sudah sediakan satu permasalahan, contoh permasalahan ini. Nah, di sini ada teman-teman kalian ini yang namanya Fatur, Fahmi, Zidan, Yuden, dan Fala. Di permasalahan ini mereka sedang berperan sebagai pedagang buah nih. Nah, mereka berdagang di mana? Mereka berdagang di festival buah segar. Nah, kalau kita lihat dari deskripsi ini, perlu kita ketahui bahwasanya Fatur itu sedang menjual pisang dan mangga. Fahmi yang dijual itu semangka, jeruk, dan jambu. Zidan yang dijual itu mangga dan semangka. Sedangkan Yuden itu yang dijual pisang dan jeruk. Dan Falah yang dijual itu jambu, pisang, dan mangga. Nah, kira-kira dari deskripsi ini, apakah deskripsi ini suatu relasi? Nah, harus pokoknya kalau itu benar-benar relasi ya harus mempunyai persyaratan yang sekiranya itu bisa disebut suatu relasi. Syaratnya apa aja, Ustaz? Ya, syaratnya suatu relasi itu mereka harus punya aturan. Di definisinya kan sudah jelas. Suatu aturan yang menghubungkan. Nah, berarti kalau sudah ada aturan, harus ada yang dihubungkan. Yang dihubungkan itu apa? Ya dua himpunan itu harus punya dua himpunan dia. Kan menghubungkan himpunan satu ke himpunan lainnya. Berarti minimal harus ada dua himpunan ya. Kalau sudah ada dua himpunan dan mempunyai suatu aturan, berarti deskripsi ini bisa kita definisikan atau bisa kita tentukan kalau ternyata deskripsi ini adalah suatu relasi. Kira-kira ini relasi atau tidak? Coba kita lihat ya. Nah, sebelum itu, karena ini judulnya macam-macam menyajikan suatu relasi, Ustadz kasih tahu ada berapa penyajian yang akan kita pelajari. Nah, silahkan dilihat videonya. Kira-kira ada berapa? Jepret. Nah, kalau dilihat dari gambar atau dari video yang kalian lihat, di sini Ustadz sudah membagi 3 tempat. Berarti dengan kata lain, ada 3 penyajian Ada 3 penyajian untuk menyajikan suatu relasi itu. Yang pertama ada diagram panah, yang kedua ada himpunan pasangan berurutan, yang ketiga ada diagram Cartesius. Ustadz, kalau diagram Cartesius, sudah dewa Ustadz. Ngerti Ustadz, gampang, gempil Ustadz. Iyalah. Kalau ini Ustadz, makanya Ustadz kasih terakhir ini. Karena kalian sudah pelajari di modul sebelumnya, makanya Ustadz kasih terakhir. Gampang lah diagram Cartesius ini. Karena kalian sudah pelajari ya. Sebenarnya juga himpunan pasangan berurutan sudah kalian pelajari di kelas 7 kemarin. Ya. Makanya Ustadz itu kasih di nomor 2. Yang baru itu ini makanya yang perlu dipelajari pertama kali itu ini diagram panah. Nah, kira-kira seperti apa wujudnya diagram panah? Oke. Kalau dilihat dari deskripsi, menurut Ustadz itu ada 2 himpunan Himpunannya apa saja?
Jepret. Nah, di sini ada himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu himpunan pedagang buah yang anggotanya ada Fatur sampai Fala ini. Yang himpunan B itu himpunan buah yang dijual dari pisang sampai jambu. Oke. Salah satu syarat dinyatakan relasi sudah terpenuhi. Ternyata di deskripsi ini bisa kita buat dua himpunan pedagang buah dan himpunan buah yang dijual. Tinggal satu lagi syaratnya. Nah, kira-kira mereka punya aturan atau enggak? Nah, kalau kita lihat lagi, baca lagi deskripsinya, ternyata hubungan antara Fatur dengan pisang dan mangga itu adalah Fatur menjualnya. Ya, kalau Fatur saja menjual, kemudian kita lihat Fahmi juga menjual, Zidan menjual, Yudan juga menjual, dan Falah pun juga menjual, berarti aturannya apa, Le? Kalau semuanya sudah menjual, semuanya sudah menunjukkan aturannya itu, berarti sudah bisa kita putuskan kalau aturan dari suatu relasi ini, Ustaz, belum relasi, kita belum tahu. Ya, oke lah. Suatu aturan yang menghubungkan dari himpunan A ke himpunan B itu ternyata aturannya adalah menjual. Nah, berarti kalau sudah kayak gini, sudah bisa kita sebut sebagai relasi. Sudah ada dua himpunan yang dihubungkan dengan satu aturan. Aturannya itu apa? Menjual. Ustaz, apakah ini sudah bisa disebut diagram panah? Ya, belum. Mana panahnya? Ini Ustaz, ini. Dari A ke B. Ya, nggak cukup dari sini. Kalau misal gambarnya gini aja, kita nggak tahu deskripsinya itu apa. Kira-kira apa yang kita ketahui dari gambar ini? Fatur itu yang dijual apa? Kan ini kalau dilihat dari gambarnya Fatur menjual. Menjual apa? Apakah semuanya? Berarti Fatur sampai Fala yang dijual sama semua, pisang sampai jambu. Nggak mungkin. Perlunya ada yang namanya juga diagram panah, ya berarti pasti ada panahnya supaya menunjukkan informasinya. Kira-kira faktor yang dijual itu apa saja? Karena faktor yang dijual pisang dan mangga berarti panahnya dua. Di pisang, di mangga juga. Yang dijual sama Fahmi semangka, jeruk, dan jambu berarti tiga ya. Ya berarti panahnya ketiga buah itu. Semangka, jeruk, jambu. Begitupun Zidan ke mangga dan semangka ada dua panah. Yudan ke pisang dan jeruk berarti ada dua panah. Fala juga ada tiga buah ya, jambu, pisang, dan mangga, berarti dia punya tiga panah. Nah, kalau sudah kayak gini, ini versi komplitnya. Versi komplitnya, berarti kalau sudah gini, itu bisa disebut sebagai suatu relasi yang disajikan berupa diagram panah. Nah, satu sudah selesai. Nah, sekarang kita beranjak ke penyajian yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Yang namanya himpunan, berarti yang perlu kita tekankan, yang perlu kita ingat-ingat selalu atau harus ada ini harus ada ini loh. Nah, apa ini namanya Ustadz? Ini namanya kurung kurawal. Kalau nggak ada ininya, Ustadz pastikan jawaban kalian sebetul apapun itu tetap Ustadz salahkan karena nggak ada kurung kurawalnya ya. Walaupun isinya benar semua, tapi nggak ada kurung kurawalnya, ya Ustadz salahkan. Itu namanya bukan himpunan ya. Namanya apa ya? Ya nggak tahu namanya apa. Yang nama himpunan itu selalu ada kurung kurawalnya. Oke, karena ini Ustadz ini kok ada fatur pisang, fatur mangga. Nah, namanya pasangan berurutan berarti diurutkan Nah, ini kan kalau dilihat dari diagram panah kan ada dua panah, berarti ada dua pasangan. Nah, kalau dari deskripsi itu kan yang dijual sama Fatur ada dua, pisang dan mangga. Makanya dia punya dua pasangan. Fatur berpasangan dengan pisang karena memang yang dijual pisang, Fatur berpasangan dengan mangga karena yang dijual juga mangga. Nah, berarti kalau dilihat ini Fatur karena punya dua panah atau yang dijual cuma dua buah, berarti dia punya dua pasangan. Berarti untuk yang lainnya juga gitu semua. Karena yang dijual di Fahmi itu 3 buah, berarti dia punya 3 pasangan. Dan kalau lihat diagram panahnya kan juga punya 3 panah. Kalau lihat Zidan yang dijual 2, maka pasangannya juga ada 2. Kalau dilihat dari diagram panahnya juga ada 2 panah. Nah, kalau Yuden juga yang dijual 2, pisang sama jeruk.
Berarti pasangannya cuma 2, Yuden pisang, Yuden jeruk. Kalau dilihat dari panahnya juga cuma 2 panah. Nah, kalau fala ada 3 buah, jambu, pisang, dan mangga. Makanya di diagram panah fala punya 3 panah. Nah, kalau di pasangan berurutan berarti fala juga punya 3 pasangan. Fala jambu, fala pisang, fala mangga. Loh, di sini kalau Ustadz sudah buka dengan kurung kurawal harus ada kurung kurawal lagi di akhir sebagai penutup. Kalau nggak ada penutupnya berarti pasanganmu yang ada di sini itu bakalan kabur semua. Hilang kayak apa? Terus gak ada jawaban Irhan. Ya. Nah itu harus ada kurung kurawal sebagai pembuka dan penutup. Kalau nggak ada salah satu ya salah. Apalagi nggak ada dua-duanya ya salah. Ya. Yang namanya himpunan selalu harus ada kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Oke? Itu yang 2 penyajian yang sudah kita pelajari. Semoga bisa difahami dengan baik. Yang terakhir diagram kartesius. Berarti kita harus membuat suatu bidang kartesius. Kemudian kalau kita lihat dari gambar atau video kalian, itu berarti di sumbu X ini adalah himpunan pedagang buah. Makanya ada Fatur, Famizidan, Yuden, dan Falah. Sedangkan kalau di sumbu Y itu ada jambu, jeruk, semangka, mangga, pisang. Berarti sumbu Y itu sebagai himpunan buah yang dijual. Tinggal ya ngasih titik-titik aja. Ini sudah Ustadz buatkan garis bantunya berupa garis yang putus-putus ini supaya memudahkan kita untuk menentukan titiknya ya. Nah, contohnya di Fatur ini karena yang dijual 2 berarti titiknya dia ada 2 di pisang dan mangga karena memang yang dijual pisang dan mangga. Fahmi juga ada 3 buah, semangka, jeruk, jambu. Zidan ada 2, mangga dan semangka. Yuden ada 2, pisang dan jeruk. Sedangkan Fala ada 3 buah dari pisang, mangga, dan jambu. Oke, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan untuk menyajikan suatu relasi itu ternyata ada 3 dari diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Kalau memang masih dirasa kesulitan, silahkan bisa menghubungi Ustadz melalui IG, email, atau YouTube ya, bisa langsung komen. Kalaupun memang kalian bisa menyempatkan waktu untuk bertatap muka, silahkan janjian dengan Ustadz supaya kita bisa membuat kelas konsultasi. Kalau memang untuk individual, kalau memang banyak kalian berdiskusi untuk belajar tambahan, berarti kita jadwalkan kelas tambahan kira-kira di hari kapan, di jam berapa. Oke, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Semoga dengan bantuan penjelasan Ustadz bisa membantu kalian di di pembelajaran selanjutnya. Itu saja. Mohon maaf dan terima kasih. Ustadz akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.